Halo teman-teman semua, kembali lagi di Indo Movie Kreatif seputar film bioskop terbaru yang akan kami sajikan untuk kalian semua. Ini adalah press conference official trailer dari Ketika Berhenti di Sini dan akan tayang di bioskop gala premiernya pada tanggal 24 Juli 2023. So, bagaimana cuplikannya? Kalian tonton video kami yang satu ini. Film Ketika Berhenti di Sini. Tepuk tangan untuk Prilly Latukonsina, Brian Domani, Rafael Hadi, Sal Priadi, dan juga Indra Brasko. Kemudian juga kita undang dari kru film untuk Ketika Berhenti di Sini. Ada art director kita, ada Wihana Erlangga. Silahkan boleh bersama dengan kita, dan juga tentunya sutradara dari film Ketika Berhenti di Sini, Umay Saha. Oke, kita minta berdiri dulu para pemain dan juga sutradara. Duduknya nanti kita ngobrol-ngobrol. Sekarang berdiri diabadikan dulu momennya, foto. Boleh lebih. Makaman sama sekali. Sampai kapanpun kalian harus saling menguatkan satu sama lain. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Kentek lo. Udah lama gue mau ngasih ini sama lu, titipan dari Ed buat lu. Lewat aja. Hai Dita. Ya. Mencipta awan hujanku. Ketika dunia saling Aku takut karena kamu di sini. Aku baru ngerti sekarang kenapa kamu selalu nyaman ngomong tentang kematian. Cuma kamu sebagai anak yang tidak pernah bisa mengikhlaskan. Kamu sudah tahu dia akan datang padamu, Ini mungkin bagian dari khayalan kamu. mendahuluiku. Aku gak bisa cepet-cepet ikhlas. Aku gak bisa kayak ibu aku yang langsung lanjutin hidupnya tanpa ayah aku. Seakan kau sudah tahu batas waktumu. Selesaikan Dita. Kamu selalu percaya bahwa tidak ada yang sempurna. Dan sekarang kamu buktikan ketidaksempurnaanmu itu dengan pergi begitu saja. Ceritakan ke teman-teman media, kenapa memutuskan untuk membuat film Ketika Berhenti di Sini? Silakan. Deadline. Lampunya kemana? Nyalain sih. Oke, sebenarnya menguras air mata tuh efek dari nonton ya, tapi pas kita buat sih kita nggak ada niat sama sekali pokoknya ini film harus nangis-nangis, pokoknya ini film harus sedih. Enggak, karena yang kita fokusin di sini adalah isunya sih. Kita pengen ngangkat isu yang memang relate sama keseharian kita, sama hidup kita, yaitu adalah isu kehilangan, merelakan, punya kesempatan kedua, dan juga isu yang terjadi di dalam hubungan gitu. Gimana hubungan yang udah lama atau hubungan itu berakhir, kadang berakhir bukan karena dosa besar aja, kayak bukan karena selingkuh aja kita bisa putus, tapi karena beda visi, mengedepankan ego masing-masing, itu kita juga bisa pisah dan kehilangan seseorang. Jadi kita tuh pengen ngangkat itu gitu. Yang juga kita mau memperlihatkan bahwa pertumbuhan teknologi zaman sekarang itu bisa membuat kita mencapai apa yang selama ini kita rasa nggak bisa gitu. Kita bisa melihat orang yang mungkin udah nggak ada di hidup kita, tapi lewat teknologi kita bisa gitu. Kebetulan juga salah satu brand ternama launching juga gitu. Pas kita mau launching trailer, kebetulan mereka juga launching gitu ya. Terus kemarin ada konser juga. Iya, ada konser juga, konsernya
almarhum Glenn Fredly, di mana konsernya pakai hologram gitu ya, kayak pakai AI gitu. Jadi kita masih bisa ada di memori yang mungkin udah hilang, tapi bisa dibangkitkan lagi sama teknologi gitu. Jadi nggak ada niat sama sekali, pokoknya penonton harus nangis nih, enggak. Tapi ternyata pas kita jalanin syutingnya, kita jalanin ceritanya, ternyata memang tidak mudah ya menghadapi yang namanya kehilangan. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan kedua lagi, bertemu sama orang-orang yang selama ini udah nggak ada lagi di hidup kita. Ya akhirnya saya menjadi seperti itu ya, nangis-nangis banget gitu. Dan itu juga udah sangat berusaha di tone down banget padahal nangisnya, karena karakter Dita itu bukan tipe orang yang gampang meledak-meledak dalam mengeluarkan emosi. Jadi ada beberapa adegan juga yang sama Umay, please tahan, air mata jangan cepet keluar, oke? Tahan gitu. Tapi saya cuma bisa berhasil menahan 5 detik aja. Habis itu nggak kuat gitu, air matanya pecah dan karena emosinya luar biasa. Jadi itu sih sebenarnya niatnya, kita ingin ngasih lihat ke penonton, dan semoga penonton yang nonton juga bisa merelakan atau bisa membantu mereka sembuh dari proses kehilangan yang mereka alami. Ada mungkin atau sama siapapun yang kita mau, misal kita ngefans sama aktor Hollywood, kita bisa pakai avatarnya untuk kita berdiskusi, untuk kita ngobrol gitu. Mulai dari pertanyaan itu sampai akhirnya jadi cerita ini, cerita yang mungkin garis besarnya adalah kehilangan kali ya. Ya itulah akhirnya sampai setelah muncul pertanyaan bagaimana jika kita bisa berkoneksi dengan siapapun yang kita mau di waktu kapanpun kita inginkan gitu, nyambung terhadap konsep kehilangan ini. Gimana kalau misalkan orang yang kita pilih adalah orang yang udah tiada di hidup kita, entah itu misalkan orang tua atau pasangan atau kakek atau nenek, siapapun itu, kita bisa memilih, kita memiliki kehendak. Karena kan mungkin banyak dari kita yang pernah dimimpiin sama orang yang udah nggak ada gitu, tapi kan itu di luar kehendak kita ya. Kita nggak bisa minta setiap saat untuk bermimpi tentang kakek kita yang sudah tidak ada, atau kita bermimpi tentang orang kita yang sudah tidak ada. Dan teknologi ini mewujudkan itu gitu. Jadi ya dari pertanyaan itu dan jawaban yang bisa dijawab sendiri, akhirnya muncul film Ketika Berhenti di Sini. Oke, ini kan film keduanya Umay kan sebagai sutradara kan, ya. Kerja sama kembali bareng sama Pri juga sebagai yang produser dan juga pemain utama tentunya di sini. Ya. Itu gimana May pada saat peran Dita ini jatuh ke Prilly, dan dengan campaign ini juga kan merayakan kehilangan. Nah, ya. ini boleh sekalian di-share ke teman-teman media May. Mungkin ada banyak netizen atau yang di sini yang udah enggak. Mungkin banyak di sini netizen atau wartawan yang mempertanyakan, kenapa harus Prilly lagi? Apa emang gak ada pemain atau emang biar Prilly ada kerjaan? Jawabannya adalah Prilly udah banyak kerjaan di luar PH-nya sendiri, itu satu. Ya. Yang kedua, buat saya sendiri ya, ini subjektivitas saya. Kalau nggak setuju pun nggak masalah. Iya. Subjektivitas saya adalah susah buat saya nyari pemain dengan skill set acting seperti Prilly. Range-nya, bagaimana cara dia mendeliver perasaannya gitu. Karena banyak aktor bagus, aktris bagus di umurannya Prilly, di aktris perempuan juga banyak banget. Tapi buat saya yang bisa mainin Dita dengan saya buat ini ya Prilly. Di luar saya temenan dekat sama Prilly, sebagai partner kerja saya gitu. Tapi ya emang dia yang cocok untuk meranin Dita. Padahal di awal bukan dari 3 potential cast yang saya pilih untuk jadi Dita tuh nggak ada nama Prilly sama sekali. Di awalnya nggak ada nama Prilly. Sampai akhirnya ketemunya akhirnya Prilly lagi. Itu dia. Wow. Karena gue percaya bahwa mungkin lo sering dengar sih ya studi dari direktur-direktur lain bahwa karakter tuh yang milih aktornya. Betul. Dan ya itu terjadi di sini. Dita tuh milih Prilly ya. Yes. Itu dia. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Umay. Dan juga selamat datang buat teman-teman media yang baru hadir ya. Tadi juga sudah kita sedikit ngobrol dan juga udah putar trailer. Tapi ke Prilly nih, Prilly pengen tahu juga. Ini kan Gen Z dan juga teman-teman milenial akan ini juga karena karya yang sebelumnya juga dinikmati banyak banget oleh Gen Z dan juga milenial. Untuk Ketika Berhenti di Sini, apa yang bisa relate banget sama teman-teman penonton Gen Z dan milenial ini kalau menurut Prilly?
Yang bakal relate itu menurut aku setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan, gak harus kehilangan karena ditinggal meninggal gitu ya. Pisah sama pasangan, peliharaannya tiba-tiba mati gitu. Atau kenapa, pasti pernah merasakan kehilangan kesempatan. Pasti banyak yang pernah merasakan itu gitu. Tapi gak banyak orang yang tahu cara menghadapinya gimana. Termasuk juga aku gitu. Aku merasakan kehilangan berkali-kali gitu. Kehilangan opa aku, tante aku, kehilangan mantan pacar, ditinggal nikah gitu. Tapi nggak tahu cara ngadepinnya gimana gitu. Iya. Kayak nggak usah siapa aja, Pak. maksudnya tiba-tiba dia hilang aja dari hidup kita. Habis itu kita dipaksa untuk melanjutkan hidup tanpa sosok tersebut kan gitu. Nah, menurut aku pas aku baca skripnya di film ini tuh kita kayak diajarin gimana sih menghadapi kehilangan gitu, bagaimana melanjutkan hidup setelah kita mengalami kehilangan. Karena ada banyak orang yang kayak denial aja, oh ditinggal, ya udah it's okay, kita harus move on, life must go on. Tapi itu cuma di kata-kata doang, sebenarnya mungkin dia belum ikhlas. Dan menurut aku manusia nggak ada yang bisa 100% rela, nggak ada yang bisa 100% ikhlas. Pasti ada 1% atau 0,00-nya itu berpikir coba aja gini ya, coba aja gini ya. Nah menurut aku itu relate sama semua orang. Gen Z pasti pernah merasakan itu gitu. Siapapun gitu, siapapun pernah merasakan itu, termasuk aku dan para case yang lain juga. Terus di soal relationship gitu, mungkin kalau kita ngomongin relationship, orang putus pasti digambarkan di film ya karena dosa-dosa besar gitu ya, selingkuh atau apa. Tapi sebenarnya masalah kecil yang dipupuk terus sampai bertahun-tahun itu juga bisa menjadi alasan kita berpisah sama pasangan. Itu juga yang digambarkan di film ini gitu. Bagaimana Ed sama Dita itu nggak ada masalah, bahagia banget, bisa dilihat di trailer, mereka lucu banget, pacarannya saling melengkapi. Tapi ada sesuatu masalah yang sebenarnya nggak kelihatan kalau dilihat dari permukaan gitu. Tapi ternyata itu masih dirasakan sama Dita, dirasakan sama Ed, cuma mereka nggak berkomunikasi dan akhirnya itu jadi momok permasalahan untuk mereka berantem. Nah itu yang pengen kita bahas gitu. Mungkin juga couple-couple yang nanti nonton film ini bakalan kayak, oh gue lagi itu gitu.